Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Terimalah salam khusus kami dari Nias. Yahobu, Yahobu, Yahobu. Yang terhormat Kepala Desa Bawamataluo, Bapak Terunawau. Yang terhormat Si Ulu Si Ila, Satuan Banua, Bawamataluo, dan segenap Bapak Ibu dan Saudara peserta Orahuam Banua Desa Bawamataluo dimanapun berada. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Profesor Dr. Yoyok Wahyu Subroto, kami sudah lihat wajahnya. Yang terhormat dan yang terpelajar Ibu Dr. Baby Amalia Francisca. Yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Selatan Ibu Anggraini Dahi, serta seluruh peserta Orahua baik yang mengikuti secara offline. Ada Jenderal Hidayat Manao, Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia, serta yang mengikutinya secara online di seluruh Indonesia. Puji syukur kehadirat Tuhan atas karunia, penyertaan, dan kesempatan pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti Orahua Banua Desa Bawamataluo, desa kebanggaan kita semua. Saya memberi judul omongan hari ini, derap langkah. Iya. Yang terhormat juga yang saya banggakan, yang kita muliakan, Bapak Marinus Gea, anggota DPR Republik Indonesia, kebanggaan kita semua. Yahobu Pak. Saya memberi judul pengantar atau ungkapan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini, derap langkah Bawamataluo menuju desa warisan budaya dunia. Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama, Desa Bawamataluo yang pada tahun 1972 dinyatakan sebagai desa tujuan wisata oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Hamengkubuwono ke-9, dan 2 tahun yang lalu dinobatkan menjadi Desa Warisan Nusantara oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, adalah merupakan desa anugerah dan karunia Tuhan bagi warga Desa Bawamataluo, bagi Kabupaten Nias Selatan, bagi Kepulauan Nias, bagi Provinsi Sumatera Utara, bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi dunia. Desa Bawamataluo memiliki keunikan sehingga mendapat perlakuan khusus, sehingga langsung menjadi desa warisan Nusantara tingkat nasional tanpa melalui penetapan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sebagai warga, masyarakat, desa, bangsa, dan negara, mengajak kita semua untuk mengucap 3 kata, bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, menyatakan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, yaitu berupa benda-benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat dan strip atau di air yang perlu dilestarikan. Digarisbawahi, keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan seni atau kebudayaan melalui proses penetapan, tentu saja oleh yang berwenang menetapkan. Sedang menurut konsep UNESCO jauh lebih luas
Warisan budaya dimaknai adalah monumen dan koleksi benda-benda warisan budaya, termasuk tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang dan diteruskan kepada keturunannya, seperti tradisi lisan. Dan di Nias ini sangat dominan. Seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, acara meriah, pengetahuan dan praktek tentang alam dan alam semesta, atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Warisan budaya dunia adalah bentuk warisan turun-temurun yang dimiliki setiap negara dalam bentuk budaya yang berbeda-beda, memiliki ciri khas masing-masing dan hanya dimiliki oleh satu negara tersebut, dan perlu untuk pertama dijaga, dipertahankan, dilestarikan, serta diberdayakan untuk kesejahteraan warga. Indonesia memiliki warisan budaya nasional yang sudah diakui oleh UNESCO menjadi warisan dan budaya dunia, antara lain Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Tambang Batubara Ombelin, Sawah Lutong, Sumatera Barat, Taman Nasional Komodo di NTT, Taman Nasional Lorentz di Papua, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, Candi Prambanan Jawa Tengah, Situs Purbakala Sangira di Jawa Tengah, Landscape Kultur Subak di Bali, serta hutan hujan tropis di Sumatera. Akankah desa kebanggaan kita, Desa Babamataluo, desa leluhur para pendekar, akan menjadi yang nomor 10? Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, sesuai dengan judul paparan di atas, derap langkah Babamataluo menuju desa warisan budaya dunia dalam berbagai perspektif. Saya awali dengan marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Cara kita bersyukur atas desa Babamataluo sebagai anugerah Tuhan, yaitu pro natura dan pro budaya Babamataluo. Desa Babamataluo sebagai bagian dari alam dan budaya akan lestari, terlindung dan terjaga dengan sendirinya ketika manusia tidak mengeksploitasi, tidak merusak dan tidak mencemarkan desa adat Babamataluo. Alam dan budaya desa Babamataluo sebagai anugerah Tuhan dan telah menjadi desa warisan Nusantara membutuhkan komitmen dan kesungguhan seluruh pemangku kepentingan, stakeholder, untuk melindungi, melestarikan, dan menjaga, yaitu mulai dari masyarakat Babamataluo, Kabupaten Nias Selatan, masyarakat Kepulauan Nias, masyarakat Sumatera Utara, bahkan seluruh warga negara Indonesia, bahkan warga dunia. Sebagai salah satu komponen generasi Babamataluo yang kebetulan ditakdirkan bekerja di lingkungan yudikatif sebagai hakim tinggi pada Peradilan Administrasi Negara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sungguh bangga dan bersyukur atas karunia Tuhan kepada desa tercinta Babamataluo. Salah satu fungsi hukum administrasi adalah fungsi perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk kepada alam dan budaya desa adat Babamataluo. Perlindungan terhadap alam dan budaya butuh instrumen perlindungan legal. Selain perlindungan sosial dari masyarakat, perlindungan legal terhadap alam dan budaya antara lain melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lebih lanjut, di dalam ketentuan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 diatur negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia
di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dalam tataran legislasi maupun regulasi, kita boleh bangga negara telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya tak benda. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, peran apa yang bisa diambil dan dilakukan oleh kita generasi sekarang, generasi Desa Bawah Mata Luo, dalam rangka menuju warisan budaya dunia? Jawabannya, kita semua harus proaktif memelihara, menjaga, mempertahankan, melindungi keaslian budaya Desa Bawah Mata Luo sebagai budaya megalitikum. Bahkan memajukan apa yang telah dikaruniakan oleh Tuhan melalui para leluhur desa kebanggaan kita Bawah Mata Luo. Sebagaimana dikatakan di atas, harus ada sikap pro natura dan pro budaya Bawah Mata Luo. Tentu hal ini akan lebih banyak kita mendapatkan pencerahan dari yang amat terpelajar Profesor Dr. Yoyo Wahyu Subroto. Menjalin kerjasama antar semua komponen masyarakat Bawah Mata Luo dengan pemerintah desa, dengan sesama antar warga masyarakat, antar lintas generasi, bergandengan tangan, berpartisipasi menuju cagar budaya dunia. Dampak positif ketika hal tersebut didapat secara hukum diakui dan dilindungi dunia internasional. Patut dan perlu ditiru masyarakat Bali dalam rangka menjaga warisan budaya, membuat peraturan desa adat yang dinamai awik-awik yang justru lebih mendapat tempat di hati masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati dan banggakan, secara pribadi mengharapkan agar anugerah desa warisan dunia tersebut tidak hanya sebatas label, tidak hanya sebatas sertifikat saja, tetapi lebih kepada esensinya, yaitu agar membawa manfaat dan faedah yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Desa Bawah Mata Luo, bahkan pada akhirnya Nias Selatan, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, bangsa ini, bahkan bangsa seluruh dunia, baik secara ekonomi, sosial, budaya. Penting dibangun komunikasi dan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan. Bagaimana manfaat secara ekonomi, kita harapkan pencerahan dari yang amat terpelajar Ibu Dr. Baby Amalia Francisca. Sebagai daerah tujuan wisata perlu berbenah. Ada 7 poin untuk Desa Bawah Mata Luo lebih maju lagi ke depan. Yaitu pertama, perlu peningkatan aksesibilitas dengan baik, dengan membangun prasarana dan sarana transportasi, membuka objek-objek wisata baru, dukungan dari semua warga, ada kesatuan dari seluruh warga Desa Bawah Mata Luo. Itu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Keamanan yang harus terjamin dengan baik, peningkatan telekomunikasi dengan standar nasional bahkan internasional, kebersihan desa seperti homestay dengan sanitari yang bagus, kuliner yang sehat, cindera mata yang memang bagus, dan terakhir membangun koneksitas dengan desa-desa lain. Dan hal ini tentu lebih lanjut kita akan mendengarkan pencerahan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Selatan, Ibu Anggreni Dahi, apa dan bagaimana program pembangunan yang dicanangkan untuk membangun pariwisata di Nias Selatan. Lebih lanjut mengenai program pemerintah Nias Selatan ini, tentu saja kita harapkan ada kecerahan, ada progres
Ya, saya kadang-kadang sedih melihat hanya 3 kilonya jalan dari desa provinsi ke desa Bapa Mataluo. Tapi dari dekade ke dekade tak pernah tersentuh dengan baik. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, baik dari segi ilmu, pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap mental, dan nilai-nilai spiritual oleh rohaniawan lintas agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa patut dilaksanakan, baik melalui program pendidikan formal maupun non-formal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan peran serta para narasumber, seluruh peserta dan seluruh tim panitia atas kerja keras sehingga acara ini dapat terlaksana. Tuhan memberkati usaha dan niat baik kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swasti Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yahobu. Yahobu. Yahobu.